Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini Kamis 20 November 2025, saya akan kembali berbagi cerita perjalanan saya ke salah satu tujuan wisata di kawasan Sukamakmur, Bogor Timur. Bagaimana suasana kondisi jalan dan view atau pemandangannya? Tonton videonya sampai habis. Perjalanan saya mulai dari gerbang kota wisata Cibubur. Bisa teman-teman lihat di video, cuaca hari ini cukup mendung. Saya harus siap-siap jas hujan nih, karena kemungkinan besar saya akan kehujanan di perjalanan kali ini. Memang beberapa minggu ke belakang sepertinya di Jabodetabek sudah mulai rutin nih hujannya. Pagi sampai siang biasanya cuaca masih cerah. Nah, siang menjelang sore tuh mulai mendung dan hujan biasanya turun. Buat teman-teman yang tiap hari aktivitasnya pakai motor, jangan lupa selalu sedia jas hujan di dalam jok. Buat yang pakai kendaraan roda 4, teman-teman harus punya jalur alternatif kalau sewaktu-waktu rute yang biasa dilalui kedampak banjir atau genangan airnya lumayan tinggi. Rencana rute yang akan saya lalui kali ini dari jalan alternatif Cibubur, saya akan mengarah ke Pasar Lama Jonggol, terus dilanjutkan ke Desa Daye, kemudian naik ke arah Sukamakmur, dan finish di situ Rawagede. Ada beberapa titik potensi kemacetan di rute yang akan saya lalui, yaitu di Medland Cilengsi, Pasar Gandoang, dan di pertigaan Cibarusah. Ya, mudah-mudahan hari ini tidak begitu macet. Karena saya mulai jalan jam 11 siang, yang mana harusnya bukan jam-jamnya macet. Alhamdulillah, titik macet pertama di Medland Cilengsi saya aman dari macet. Setelah Medland, saya akan berhenti dulu buat makan nih. Sebenarnya nanggung ya, karena ini masih jam 11 siang lebih dikit. Tapi karena saya tadi nggak sarapan, jam segini udah lapar deh. Jadi saya gabung aja sarapan sama makan siangnya. Kalau kata orang bule namanya brunch. Gabungan dari breakfast and lunch. Hehehe. Saya akan mampir di rumah makan soto namanya Soto Betawi Haji Dela. Posisinya nggak jauh dari kantor Jam Sostek Cilengsi. Selesai makan, kita lanjut yuk perjalanannya. Titik kedua yang biasanya macet aman juga nih. Kita baru saja melewati Pasar Gandoang. Mudah-mudahan di titik ketiga yang rawan macet yaitu di pertigaan Cibarusah juga lancar ya. Gak lama dari Pasar Gandoang, kita sudah mau melintas di pertigaan Cibarusah. Dan di depan sana terlihat cukup merayap lalu lintasnya. Ternyata ada sedikit insiden di sebelah kiri. Mudah-mudahan yang kecelakaan tidak parah ya luka-lukanya. Ya begitulah resiko di jalan, kalau nggak ditabrak ya ketabrak. Tetap waspada dan jaga keselamatan ya teman-teman. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Selepas lokasi kecelakaan kecil tadi, jalanan lancar sampai ke pertigaan Cibarusah. Nah, kita akan lurus ke arah Pasar Lama Jonggol. Oh iya teman-teman, untuk video ini saya belum bisa live audio di perjalanan nih. Karena hasil suara dari mic eksternal saya kualitasnya jelek banget. BTW saya pakai Action Cam Akaso V50X. Ya namanya Action Cam budget pelajar, jadi kualitasnya ya sesuai harga lah. Nah teman-teman, setelah sampai Tugu BKKBN Jonggol, saya akan belok ke kanan ke arah Pasar Lama Jonggol. Dan nanti sebelum pasar saya akan belok ke kanan lagi. Saya akan memotong jalan. Jadi sebenarnya kita bisa saja lurus lewat Pasar Jonggolnya. Tapi saya lebih suka lewat jalan alternatif ini karena suasananya lebih adem. Kanan kirinya masih banyak pepohonan. Setelah Pasar Lama Jonggol, kita mulai memasuki jalan yang kanan kirinya sawah. Udara mulai berbeda nih dibanding jalanan yang sebelumnya kita lewati. Jalur ini akan membawa kita melintasi Pasar Desa Daye. Sekedar informasi, jalanan yang akan kita lalui memiliki kontur naik turun lumayan ekstrim teman-teman.
Jadi buat kalian yang mau berwisata ke sini, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima dan tetap waspada dalam berkendara. Sebelum melewati Pasar Daya, saya sempat melalui jalan dengan kondisi berlubang. Jadi tetap jaga kecepatan kalau lewat sini ya teman-teman. Sekitar pukul 12.30 saya sudah melintas di Pasar Daya. Setelah ini akan ada variasi jalanan menanjak. Tapi tenang, view-nya dijamin bisa jadi penghilang stres sementara dari penatnya dikejar target dan cicilan. Hehehe. Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Hanya bermodal miokarbu dan bensin kurang dari 50.000, saya sudah bisa menikmati pemandangan yang menyejukkan mata. Masya Allah. Sementara jalanan yang saya lalui masih mulus sebelum saya melintas di jalan yang ambles ini. Sekali lagi hati-hati ya teman-teman kalau melintas wilayah sini. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa segera memperbaikinya supaya tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Buat kamu yang motornya sahabat Pertamina sejati seperti motor saya, tenang, aman terkendali. Di jalur ini melimpah penjual BBM eceran. Nah, seperti saya ini nih, biar lebih aman dan nyaman sampai tujuan, saya penuhin dulu nih bensin Simio. Setelah isi bensin, lagi-lagi saya disuguhkan panorama sawah dengan background pegunungan yang memukau. Spontan saya berhenti sesaat di tepi jalan untuk menikmati suasana yang memanjakan mata ini. Kembali lagi ke perjalanan menuju ke Situ Rawa Gede. Sesaat kemudian saya sudah sampai di Pasar Sukamakmur, sebuah pasar kecil yang ada di area perbukitan di salah satu wilayah Bogor Timur. Ini adalah satu-satunya sentra niaga terakhir sebelum memasuki kawasan Puncak 2. Selepas dari Pasar Sukamakmur, kontur jalanan mulai intens menanjak. Meskipun begitu, jalanan yang saya lalui relatif bagus dan halus. Dengan segenap kekuatan, saya gaspol si Mio saya, dan surprisingly masih tangguh juga nih motor. Bisa teman-teman lihat di video, jalanan terlihat basah karena hujan. Dan bersyukurnya pada saat saya melintas di jalur ini, hujan sudah mulai reda. Jadi saya kan nggak perlu repot-repot pakai jas hujan. Dan mungkin ini adalah salah satu tanjakan yang paling ekstrim di jalur ini. Tepatnya pas sebelum sampai titik tertinggi dari jalanan Puncak 2. Nanti di depan kita akan belok ke kanan. Kalau teman-teman lurus bisa mengarah ke wisata Villa Kayangan. Hawa dingin mulai menyergap tubuh ketika mulai mendekati Situ Rawa Gede. Ini dikarenakan kita sudah berada di ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Tapi lagi-lagi rasa dingin itu terbayar dengan pemandangan yang menarik perhatian saya. Di sisi sebelah kanan, kita bisa melihat cityscape di bawah sana dari jalanan yang kita lalui. Dikutip dari akun Instagram DLH Jabar, Situ Rawa Gede merupakan danau alam yang terletak di lereng Gunung Panjang, tepatnya di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Situ Rawa Gede memiliki luas sekitar 4,6 hektar dan terletak berada di ketinggian sekitar 1072 mdpl. Membuat situ ini memiliki udara yang sejuk dengan hijaunya perbukitan dan vegetasi yang tumbuh subur di sekitar danau. Selain itu, situ ini pun menjadi sebuah tempat agrowisata kopi, hasil panen yang ditanam oleh warga lokal.
Di sini terdapat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pertanian lokal, serta melihat proses budidaya hingga panen biji kopi yang berkualitas tinggi. Buat teman-teman yang berencana menginap di dekat situ Rawa Gede ini, tersedia beberapa villa yang tadi saya lihat di kanan kiri jalan. Dan menurut artikel yang saya baca, kita juga bisa camping di dalam area situ Rawa Gedenya. Setelah berjuang melibas tanjakan-tanjakan yang cukup buat motor saya ngos-ngosan, akhirnya sampai juga di situ Rawa Gede. Selamat menikmati indahnya alam yang dipadukan dengan syahdunya hujan. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir video saya. Mohon supportnya untuk subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.